Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fazira. Saya mahasiswi Universitas PGRI Palembang, kelas PGSD 1N dengan NIM 2023143540. Selamat menonton. Pertumbuhan pada anak adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Faktor-faktor seperti nutrisi, lingkungan, dan genetika dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Penting bagi orang tua untuk memahami tahapan pertumbuhan anak dan memberikan dukungan yang tepat untuk membantu anak tumbuh dengan sehat dan optimal. Tahapan pertumbuhan anak. Bayi, pertumbuhan fisik dan kognitif yang cepat mulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Anak kecil, pertumbuhan fisik yang lebih lambat tetapi masih signifikan, serta perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang pesat dari usia 2 hingga 6 tahun. Anak sekolah, pertumbuhan fisik yang lebih lambat tetapi masih terjadi, serta perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang terus berlanjut dari usia 6 hingga 12 tahun. Remaja, pertumbuhan fisik yang signifikan, serta perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang terus berlanjut dari usia 12 hingga 18 tahun. Pertumbuhan pada remaja. Pertumbuhan fisik selama masa remaja adalah proses di mana tubuh mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses ini meliputi peningkatan tinggi badan, berat badan, perkembangan organ reproduksi, serta perubahan dalam proporsi tubuh dan komposisi tubuh. Tahapan pertumbuhan pada remaja. Pertumbuhan fisik awal pada tahap ini, remaja akan mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama pada tubuh yang terlihat seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran kepala. Selain itu, remaja juga akan mengalami perubahan hormonal yang signifikan seperti meningkatnya produksi hormon estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Pertumbuhan fisik lanjutan pada tahap ini, remaja akan mengalami pertumbuhan fisik yang lebih stabil dengan peningkatan massa otot dan kekuatan tubuh yang lebih signifikan. Selain itu, remaja juga akan mengalami perubahan dalam pola makan dan olahraga dengan fokus pada menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Pertumbuhan pada dewasa. Pertumbuhan fisik pada dewasa cenderung melibatkan perubahan yang lebih lambat dan berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan fungsi tubuh yang sudah ada daripada penambahan dimensi besar seperti tinggi badan. Pertumbuhan pada dewasa. Tahap dewasa awal. Tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Biasanya pertumbuhan fisik berhenti di tahap ini, fisik manusia telah sempurna. Pada fase ini, manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Contohnya, lebih memikirkan masa depan terkait pasangan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Manusia dituntut untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Tahap dewasa tengah. Untuk tahap dewasa tengah dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Tahap ini menjadi fase awal manusia mulai menua. Pertumbuhan tidak lagi terjadi, justru fungsinya cenderung melemah seiring dengan asupan dan gaya hidup yang dianutnya. Contohnya, jika terbiasa merokok, paru-paru akan rusak. Tanda-tanda penuaan akan mulai terlihat seperti keriput dan uban. Pertumbuhan pada lansia. Pertumbuhan fisik pada lansia yang merupakan kelompok usia lanjut usia, biasanya di atas 65 tahun, melibatkan perubahan-perubahan tertentu sebagai respon terhadap proses penuaan. Penuaan biasanya disertai dengan perubahan fisik dan fisiologis yang mempengaruhi seluruh tubuh. Pertumbuhan pada lansia. 1. Perubahan fisik lansia. Perubahan yang lumrah dialami oleh lansia adalah menurunnya aktivitas fisik, menurunnya fungsi organ reproduksi, mudah lelah, pendengaran berkurang, penglihatan menurun, rambut memutih, dan keriput. 2. Perubahan psikologis atau mental. Perubahan yang biasa dialami lansia adalah pikun, depresi, ketakutan, susah tidur, dan mudah tersinggung. 3. Perubahan sosial saat memasuki usia tua dalam perubahan di sosial masyarakat. Hal yang biasa terjadi pada lansia adalah lansia cenderung suka menyendiri dan tidak mempunyai gairah untuk berkumpul dengan orang-orang sekitarnya. Dia video presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.